Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Filosa Gita Sukmono. Saat ini diamanai untuk menjadi Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang nanti akan sangat connect gitu ya dengan Pusdiklat PP Muhammadiyah. Nah, sebenarnya pelatihan instruktur ini nanti benar-benar cukup padat ya, harusnya ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mengikuti dan bisa mencapai target penugasan sesuai dengan standar sebagai seorang instruktur yang disertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Baik, sebelumnya saya mau share dulu. Ini berarti saya klik TV Aula aja ya, mirror screeningnya, langsung masuk sini. Apa? Anu langsung bisa ini, langsung ya, saya klik TV Aula ya. Udah muncul di situ? Muncul nggak di situ? Iya, pakai Zoom, nanti saya share. Ini tampilan saya sudah muncul di situ nggak? Ini punya saya toh? Iya, oh ya udah benar. Di Zoom sudah muncul belum ya? Belum ya? Lihat nggak ya? Ah, banyak. Oke, kelihatan ya? Baik, Bapak Ibu semua, eh, baik, kami akan menunjukkan sebenarnya nanti pasca pelatihan ini, Bapak Ibu semua akan mendapatkan sertifikat pelatihan instruktur dan nanti sertifikat pelatihan instruktur itu dijadikan syarat untuk bisa ikut disertifikasi menjadi instruktur level 4. Karena instruktur itu nanti ada levelnya. Jadi level instruktur level 4 yang sekarang ini kita laksanakan ya. Kemudian nanti ada instruktur senior instruktur. Kemudian setelah senior instruktur adalah master instruktur. Nah, sebenarnya yang
berhak mengajar di kelas instruktur itu harusnya master instruktur gitu ya. Tapi karena belum ada, maka ini kami dulu yang akan memberikan materi kepada Bapak Ibu semua, tapi materinya memang sesuai dengan standar yang ada di SKK NI. Karena ini nanti akan diujikan kepada Bapak Ibu semua. Nah, jadi kita nanti di sini, dan nanti sebagai gambaran, Bapak Ibu nanti harus membuat 14 folder ini. Ya, jadi tiap folder itu harus berisi tugas. Misal folder pertama 012 ya. Jadi saya berbagi ketika saya waktu ikut pelatihan instruktur ini, itu saya 3 hari 3 malam. Jadi 1 hari materi seperti ini, 1 hari berikutnya adalah pengumpulan tugas sama review dengan master instruktur, hari ketiga adalah ujian. Tapi kemarin diskusi dengan panitia, Bapak Ibu 1 hari materi, kemudian beberapa hari dipersiapkan dan dipersilahkan untuk membuat tugas di rumah. Jadi sertifikat pelatihan, kemarin saya diskusi dengan panitia, sertifikat pelatihan instruktur tidak boleh dikeluarkan sebelum tugasnya selesai. Kenapa? Itu akan yang dijadikan sebagai bahan ujian ketika ikut sertifikasi sebagai instruktur. Saya yakin Bapak Ibu merasa, wah saya sudah sering ngajar Pak, gitu ya. Sama saya juga dulu sama ya, jadi dosen tapi tetap harus ada sertifikasinya. Kalau dosen kan ada sertifikasi dosen, tapi kalau kita sebagai trainer, itu kita harus punya sertifikasi sebagai instruktur. Harus ada yang mengakui sebagai pihak ketiga. Sama teman-teman yang di Juleha misalnya ya, itu kan sama, banyak orang sudah ahli untuk menyembelih bahkan sesuai dengan syariat Islam. Tapi kan sekarang syaratnya harus ada sertifikasi BNSP. Maka mau nggak mau mereka yang sudah ahli pun tetap harus sertifikasi. Nah ini case-nya sama Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu harus menyiapkan 14 folder. Nanti seperti apa saya kasih tahu di akhir materi saya ya. Nah nanti 14 folder itu dikerjakan berapa lama nanti kayaknya Mas Lukman aja yang menyampaikan. Oke. Nah hari ini saya akan menjelaskan tentang 2 hal sesuai dengan yang disampaikan di rundown, yaitu unit merencanakan penyajian materi pelatihan kerja dengan melaksanakan pelatihan tatap muka. Nah, sebagai informasi, saya baru tahu ternyata ketika kita menjadi instruktur itu tidak hanya mengajar, ya. Sama kayak dosen ya. Ternyata dosen itu kalau mau mengajar ternyata ada yang harus dipersiapkan ya, mulai dari RPS dan seterusnya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikasi sebagai instruktur, Bapak Ibu harus punya yang namanya program pelatihan kerja. Dan seterusnya ini, sampai bisa melakukan assessment. Jadi juga bisa menentukan media pembelajarannya apa. Sehingga ketika kita memberikan materi, itu juga clear. Termasuk berapa JPL di dalam skema Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang sudah asesor kemarin, yang ikut di LSP UMY, atau di LSP yang lain lah, kalau sudah pernah jadi asesor, dan pernah dilibatkan kemarin ketika membuat kurikulum yang ada di LSP, itu sebenarnya lebih mudah. Nanti bisa pakai kurikulum yang ada di skemanya. Di situ sudah jelas, sudah tercantum juga berapa JPL-nya. Jadi sudah aman, satu tugas selesai. Ya. Tinggal nanti Bapak Ibu sambil merasionalkan, kira-kira skema Juleha itu berapa JPL kemarin? Misal 16 atau 20 JPL. Berarti kan 20 JPL itu satu JPL-nya 45 menit. Nah, berarti pelatihannya harus berapa? Nah, mungkin 1 hari penuh misalnya. Atau JPL itu bisa diganti dengan penugasan. Seperti itu. Nah, hari ini saya akan fokus pada merencanakan penyajian materi pelatihan kerja dan melaksanakan pelatihan tatap muka. Plus nanti saya akan membocorkan. Nah, saya bocori tugas-tugas folder-folder yang nanti Bapak Ibu akan isi. Nah, sambil hari ini menerima materi dari pagi sampai siang nanti, Bapak Ibu sambil mulai berpikir ya, apa tugas-tugas yang harus diisi. Tuh. Oke. Saya masuk ke materi dulu sebentar.
Oke, ini adalah Bapak Ibu kalau di ini ya apa? Jika Bapak Ibu kemarin memulainya dari instruktur junior. Jadi Bapak Ibu ini sebenarnya sudah langsung masuk ke instruktur yang real instruktur. Karena sebelum instruktur itu ada instruktur junior, level KKNI 3. Tapi Bapak Ibu langsung ke instruktur senior instruktur. Nanti ada senior instruktur, ada master instruktur ya. Dan biayanya juga ini apa? Beda-beda ya. Nah, kalau di junior instruktur itu biasanya teman-teman yang memang belum pernah ikut pelatihan asesor biasanya. Karena ada materi untuk mengidentifikasi SKKNI dan lain sebagainya. Dan ini saya pikir teman-teman yang sudah asesor sudah melewati ini. Mudah-mudahan tidak lupa ya. Jadi nggak saya ulangi lagi. Mohon maaf sekali yang asesor di LSP-mu nganggur agak lama ya. Ini karena juga BNSP juga lama. Oke, saya akan menyampaikan, akan saya share via Zoom. Oke, baik Bapak Ibu. Kami akan menyampaikan, merencanakan, dan menyajikan materi pelatihan kerja. Jadi hari ini saya akan menjelaskan 2 unit plus gambaran tugasnya. Gitu ya. Oke. Jadi tujuannya adalah setelah selesai melakukan pelatihan ini, Bapak Ibu bisa menyusun sesi pembelajaran. Ya. Karena saya yakin di setiap majelis, setiap UPP, pasti kalau nanti Pusdiklat ini sudah berdiri, pasti oleh Pusdiklat akan ditagih untuk membuat program pelatihan masing-masing. Tidak semua akan dikerjakan oleh Pusdiklat sendiri. Karena Pusdiklat nggak tahu materinya, nggak tahu intinya arahnya kemana. Maka Bapak Ibu harus terlatih untuk menyusun sesi pembelajaran. Kemudian mempersiapkan bahan, peralatan, perlengkapan, dan media pembelajaran yang digunakan. Jadi itu nanti untuk para trainer-trainer, nanti Bapak Ibu yang asesor dan instruktur tinggal milih aja ya. Mau jadi instrukturnya atau jadi asesornya. Atau kalau nggak ada SDM-nya gimana Pak? Ya sementara dua-duanya juga boleh. Tapi itu sebenarnya kayak jeruk makan jeruk ya. Tapi kalau nggak ada ya gimana lagi ya. Tapi kalau ke depan sebaiknya instruktur sendiri, asesornya sendiri. Tapi itu kita kan ini namanya SDM, ini kan juga semacam infrastruktur dalam Pusdiklat dan LSP ini, Bapak Ibu semua itu adalah infrastruktur kami ya. Jadi Bapak Ibu itu adalah pondasi terkuat, karena kalau nggak ada asesor, nggak ada instruktur juga nggak akan jalan Pusdiklat maupun LSP. Maka itu nanti kita secara bertahap mungkin akan terus mengembangkan infrastruktur ini, infrastruktur sumber daya manusia ini. Kemudian mempersiapkan tempat dan pelatih yang akan terlibat dalam penyajian materi dan mengorganisasi lingkungan pembelajaran sesuai dengan situasi pembelajaran. Jadi kalau misalnya Juleha, ya nanti pelatihannya mau di joglo atau di mana juga nggak ada masalah, tidak harus di ruang tertutup seperti ini, disesuaikan dengan unitnya. Oke, berikutnya. Nah, Bapak Ibu juga diharapkan sudah menyiapkan rencana kegiatan pelatihan kerja. Ini biasanya nanti akan muncul kalau di kuliah itu namanya RPS gitu ya. Tapi di sini ya sama, tapi nanti semacam metrik pelatihan kerja. Dan nanti ada contoh formnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti tetap harus ada elemen kompetensi, KUK, indikator kerja, materi pelatihan, media pelatihan, bahan dan sumber. Jadi sebenarnya membuat ini itu tetap kembali kepada SKKNI. Nah, jadi tetap nanti sudut pandang kita itu. Karena ini sudah nggak bisa ditawar, karena nanti yang kita uji, yang kita latih, itu teman-teman yang akan menempati profesi tertentu. Udah nggak ada yang ditaruh kok di kampus, mungkin ada yang menawar gitu ya. Pak Vilo kenapa harus pakai ini, kan ini ada rujukannya kurikulum
Kementerian Pendidikan ya itu bisalah silakan. Tapi kalau yang di sini sudah harus rujukannya adalah unit kompetensi. Jadi Bapak Ibu sebelum membuat tugas-tugas itu pastikan mempunyai SKKNI dan skema masing-masing ya. Jangan sampai tidak ada karena sana KUK dan lain sebagainya. Jadi benar-benar rigid sehingga nanti ketika diuji di LSP dipastikan bisa. Ya. Termasuk instruktur ini kenapa harus folder-foldernya ada 14? Karena yang diminta di skema ya 14 itu. Ya kan? Maka Bapak Ibu harus memfolderkan tugasnya 14. Sehingga nanti asesor ketika melakukan uji DIT, ya instruktur terus akan tahu, oh ini satu ada tugasnya, dua ada tugasnya. Oke, setelah itu baru nanti Bapak Ibu mungkin akan diminta untuk mempraktekkan 1 atau 2 atau 3 folder yang Bapak Ibu ingin dilihat kemampuannya. Tapi yang lain tinggal dicek tugasnya. Ya. Oke, itu kenapa tugas itu menjadi penting. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah kurikulum, ya. Saya yakin ini beberapa teman waktu LSP undang yang datang, itu beberapa mungkin sudah pernah buat kurikulum di skema masing-masing, ya. Tapi juga mungkin ada yang belum. Yang belum tinggal copy paste dari SKKNI atau dari skemanya. Tapi copy paste-nya hanya sampai di materi pelatihan. Seperti perkiraan waktu, waktu praktek, dan seterusnya, itu Bapak Ibu bisa diskusikan di skema masing-masing. Nah, jadi kenapa harus rigid seperti ini menjadi instruktur? Karena nanti yang ikut pelatihan kita benar-benar paham bahwa apa yang akan kita ajarkan dan kita latih, itu sudah terpola, ada dokumennya. Gitu ya. Dan itu juga baik nanti untuk Pusdiklat, itu nanti akan diminta oleh Disnaker. Gitu ya. Mana kurikulumnya, ada enggak, mana ininya. Nah itu saya pikir saling berkaitan Bapak Ibu. Nah ini adalah silabus Bapak Ibu. Silabusnya seperti ini, silabusnya bisa per elemen kompetensi, ya. KUK-nya apa, indikator KUK-nya, indikatornya apa. Nah di sini Bapak Ibu sudah mulai mengingat kembali, ada 3 elemen dalam kompetensi, ya. Pengetahuan, sikap dan keterampilan ya. Mohon maaf mengingatkan masa-masa 5 hari pelatihan asesor ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Jadi ada 3 hal itu yang harus diingat gitu ya. Yang terkait pengetahuan, keterampilan dan sikap. Dan itu nanti akan diujikan ketika di LSP. Maka tugas Bapak Ibu sebagai instruktur adalah melatih itu semua di dalam materi pembelajarannya. Jadi nggak apa-apa. Besok Bapak Ibu sudah kayak master asesor yang ngajar, tapi yang diajar adalah peserta pelatihan. Ya. Jadi para peserta, Bapak Ibu semua, misalnya Bapak Ibu membuka, dari pelatihan ini Bapak Ibu harus menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, pengetahuannya apa saja? Nanti ada sesi teori. Ya. Kemudian keterampilan apa? Nanti Bapak Ibu nanti ada sesi teman-teman yang ikut pelatihannya Bapak Ibu harus bisa mempraktekkan skill tertentu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian, nah ini jadi capaian UK dalam materi pelatihan itu harus sesuai. Jadi Bapak Ibu logikanya gampang. Ketika peserta pelatihan ini clear dapat sertifikat pelatihan, kalau mereka sudah mencapai penugasan ataupun kompetensi sesuai unit kompetensi. Ya, jadi kalau memang unit kompetensinya adalah membaca basmalah, ya kan, jangan sampai ketika mereka keluar salah dalam mengucapkan. Berarti mereka enggak sesuai. Jadi harus kita pastikan pelatihan itu seperti itu. Sama dengan pelatihan ini. Kenapa harus difolderkan? Maka pelatihan ini harus sudah ada tugasnya. Nah ini adalah silabus. Saya inikan lagi termasuk ada durasi waktunya. Ya. Nah kemudian Bapak Ibu juga sudah mulai harus memikirkan, memilih metode, media, dan sumber pembelajaran berdasarkan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oh, untuk aspek pengetahuan, kira-kira media pembelajarannya apa? Untuk mempersingkat waktu, memungkinkan nggak kalau cukup dengan video pembelajaran? Nggak masalah. Untuk mempersingkat waktu, ya kan? Jadi nanti ketika datang langsung diajari keterampilan. Nah itu tinggal Bapak Ibu sesuaikan masing-masing. Atau tetap harus ada tatap muka menjelaskan teori. Nah itu silakan saja. Nah jadi pilihan-pilihan itu nanti silakan mulai di ini. Sikap seperti apa? Kalau sikap, monggo nanti bisa seperti apa.
Nah, ini bahkan ada juga nanti folder ya, yang Bapak Ibu nanti isinya adalah memilih metode, media, dan sumber pembelajaran. Ini sebagai contoh ya, kriteria capaiannya apa ya, kemudian pokok pembahasannya apa ya. Kalau ini sebenarnya pokok pembahasan itu nanti Bapak Ibu sendiri yang buat ya. Kemudian nanti metode, media, dan sumber pembelajarannya itu Bapak Ibu cantumkan ya. Ya mirip ya Bapak Ibu yang sehari-hari jadi dosen mungkin ada yang mirip kayak gini nih, tapi bentuknya beda. Dan kiblat kita tetap ke unit kompetensi, kode unit. Nah ini, perkiraan waktu pelatihan. Nah jadi kan di unit kompetensi itu kita tahu, misalnya unit kompetensi pertama, itu kira-kira butuh berapa JP. Nah itu nanti Bapak Ibu yang tahu, coba nanti dilihat kurikulumnya. Kemudian yang berikutnya adalah menyusun rencana kegiatan dalam bentuk metrik pelatihan kerja. Ya, yang tadi saya sebut metrik itu, jadi metrik kerja itu mencakup elemen kompetensi, KUK, indikator untuk kerja, materi pelatihan, media, peralatan, bahan, dan sumber belajar. Bentuknya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Dan nanti ini juga akan dimasukkan ke salah satu folder. Nah, gitu. Nanti saya nggak tahu kebijakannya dari panitia, nanti silakan ditanyakan. Kalau dulu saya membuat semua elemen itu satu skema. Tapi skema saya waktu itu unitnya sedikit. Nanti silakan ditanyakan sama panitia apakah untuk pelatihan ini hanya cukup 1 unit atau 2 unit misalnya. Nanti silakan didiskusikan dan dinegokan dengan panitia. Kalau saya waktu itu public affair analyst cuma 3 unit, jadi saya nggak banyak. Tapi ada teman saya juga yang 5 unit dan selesai. Nah itu, ada yang lebih dari 10 unit skemanya? 17, nah itu kayaknya itu berapa hari itu ya selesainya. Nah, atau nanti coba diskusikan dengan trainernya. Yang penting nanti ketika ada contoh, Bapak Ibu sudah membuat itu. Oke, berikutnya ini adalah menyusun rencana kegiatan dalam metrik pelatihan kerja. Ya, sehingga Bapak Ibu, daftar peralatan yang digunakan dan daftar bahan yang dibutuhkan. Jadi harus bisa membedakan mana peralatan, mana bahan. Kalau Bapak Ibu yang kemarin sempat ikut pelatihan asesor, itu bisa dicari secara umum di SKKNI yang bagian terakhir. Alat dan bahan. Tetapi itu hanya informasi umum. Bapak Ibu bisa mendetailkan di dalam daftar peralatan yang digunakan dan daftar bahan yang digunakan. Oke, itu butuh berapa dan seterusnya. Kemudian ini adalah Bapak Ibu kalau melihat dari SKKNI, ya, KUK-nya dan elemen kompetensi. Jadi dalam unit kompetensi itu ada elemen dan KUK, ya. Saya mengingatkan kembali. Ya. Nah, ini elemen kompetensinya seperti ini, ya. Mas Zakirin senyum-senyum kayaknya sudah mau ngerjakan ini kayaknya. Sudah selesai jangan-jangan, sudah dapat bocorannya ya. Saya pikir dulu waktu ikut pelatihan instruktur 3 hari itu, saya pikir nggak se ekstrim kayak pelatihan asesor. Ternyata tugasnya kok banyak juga gitu ya. Wah ini instruktur, padahal saya pakai instruktur itu cuma beberapa kali karena kita di kampus. Tapi kalau Bapak Ibu nanti di Pusdiklat, saya yakin itu akan berguna sekali, ya. Jadi saya pikir itu. Dan ini materi yang nanti folder Bapak Ibu akan kumpulkan, itu sebenarnya nyicil kerjaannya Bapak Ibu nanti ketika mau membuat ini pelatihan kerja. Oke, nah RPP itu terjemahan dari rencana pembelajaran ya Bapak Ibu, nanti silakan disusun ya. Jadi RPP itu paling sedikit memuat tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode, sumber belajar, dan penilaian. Nah ini adalah pembelajaran dan media yang digunakan ya. Jadi diidentifikasi Bapak Ibu. Merancang sesi pembelajaran. Syukur-syukur di satu skema ini ada 2 orang yang datang.
dalam satu skema. Maka itu bisa dibuat diskusi nanti. Jadi Bapak Ibu bisa diskusi. Mungkin kalau hari ini menerima materi, segera dijadwalkan diskusi di tempat-tempat atau kafe-kafe langganan Bapak Ibu ya, atau mungkin di kantor-kantor UPP masing-masing gitu ya. Kemudian mengorganisasikan lingkungan pembelajaran sesuai dengan situasi pembelajaran. Jadi tempat, media, fasilitas. Nah ini saya pikir dari hasil Bapak Ibu membuat ini, saya pikir juga bisa kalau belum ada bisa diajukan ke sarana-prasarana di UPP masing-masing ya untuk mendapatkan sesuai skemanya itu ya. Untuk pelatihan. Nah ini Bapak Ibu. Jadi langkah-langkah pedoman perencanaan program pelatihan, jadi tetap kita harus tahu kebutuhan pelatihan individu, kemudian menentukan gap sebagai dasar penentuan JP. Nah, ini jam pelatihan ini yang saya pikir kadang perlu diskusi lebih lanjut, bukan dengan saya diskusinya ya, tapi dengan sesama instruktur nanti. Ya, kira-kira JP-nya mau berapa lama? Nah ini, kalau mau disesuaikan dengan kurikulum ya silakan. Sambil mulai dihitung kira-kira sudah sesuai atau enggak. Kemudian perencanaan alat dan perlengkapan dan perencanaan penyajian materi ya. Sehingga Bapak Ibu juga harus siap materi pelatihannya. Nah, ini kira-kira pedoman perhitungan jam pelatihan ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengadakan pelatihan 1 hari ya kurang lebih 8 JP. Ya, kalau mau 2 hari ya berarti 16 JP. Ya, 1 minggu ya 40 JP. Kalau Bapak Ibu masih ingat kemarin kita habis pelatihan asesor, itu kan baliknya ada JP-nya itu ya, jam pelatihan. Nah itu Bapak Ibu bisa lihat kita 5 hari, nah, idealnya memang 1 hari 8 JP. Itulah kenapa sebenarnya asesor yang waktu master asesor yang ideal kan mengatakan bahwa selesaikan sampai jam 5 sore. Jangan sampai ada penugasan di malam harinya. Tapi kan nggak bisa tugasnya karena numpuk ya, nggak bisa. Jadi penugasan itu dianggap di luar JP, karena Bapak Ibu kan tugas mandiri karena ingin mengejar supaya besok tidak tumpuan tugas lagi. Tapi idealnya itu ya sampai jam 5 sore. Sama seperti ini, nanti JP yang lain itu adalah ketika Bapak Ibu menyelesaikan tugas. Nah ini tugasnya adalah untuk unit ini Bapak Ibu adalah membuat perencanaan penyajian materi. Ya, itu tugasnya. Nanti saya kasih tahu foldernya. Oke, sekarang masuk ke materi saya yang ditugaskan oleh Pusdikat yang kedua, yaitu melaksanaan pelatihan tatap muka. Ya, Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu jadi instruktur, ya, dan dites oleh master atau oleh asesor, saya ingatkan ya, jangan lupa untuk membuat presentasi awal, slide awal yang menampilkan siapa Bapak Ibu, ya. Nanti saya kasih contohnya PPT-nya, Bapak Ibu siapa, dan jangan lupa untuk menyampaikan tentang K3 di ruangan. Ya. Keselamatan kerja di ruangan itu adalah salah satu pembelajaran penting ketika saya selesai ikut instruktur. Sehingga ketika saya mengajar di kampus misalnya, maka di pertemuan pertama, selain saya menjelaskan tentang rencana pembelajaran dan memperkenalkan diri kita, maka kita harus tahu K3-nya. Ya, misalnya kalau ada kebakaran itu kita harus larinya kemana, nah itu harus ada. Kalau Bapak Ibu belum dapat panduan itu di gedung, berarti gedungnya yang belum sesuai standar K3. Ini sudah ada belum? Larinya kemana? Nah, ini harus kita identifikasi. Nah, yang selama ini itu baru saya sadari ketika saya ikut pelatihan instruktur. Karena di sini ada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat tadi unit 16 unitnya, itu ada tentang K3. Yang itu selama ini kita lalai. Ya ini yang saya ingat, saya kasih contoh PPT-nya. Oke. Jadi Bapak Ibu akan setelah tadi perencanaan ya Bapak Ibu ya, bikin RPS dan seterusnya. Sekarang kita bagaimana kita bisa di dalam pembelajaran itu. Jadi hubungan antar instruktur dengan peserta pelatihan berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur belajar, berlatih, dan saling
bekerja, ya, menjalin hubungan kerja yang baik pada situasi pembelajaran. Jadi waktu saya tes instruktur itu asesornya sempat minta saya untuk presentasi tentang materi tertentu. Ya, ternyata, misalnya saya yang sudah lebih dari 15 tahun mungkin menjadi dosen, ternyata banyak kata-kata yang diulang dalam kita menyampaikan materi. Dan selama ini tidak pernah kita evaluasi. Ternyata waktu tes itu saya dapat insight, oh iya ternyata selama ini kita ketika menyampaikan sesuatu, terkadang banyak yang diulang-ulang. Dan tidak boleh seorang instruktur itu ketika menyampaikan materi, nya terlalu lama. Nah itu nggak boleh ya. Kalau idealnya, kalau pas di ujian nanti akan dapat insight seperti itu. Interaktivitas pasti ya. Ini saya pikir Bapak Ibu yang sering menjadi instruktur pasti tahu kenapa ada ice breaking dan seterusnya. Ternyata secara unit itu adalah bagian agar tidak membosankan. Ini Bapak Ibu, tugas dari instruktur ya. Ya jadi mengevaluasi ya, melaksanakan ya, terakhir mengevaluasi ya, menentukan isi, memilih, mempersiapkan alat, memilih metode, mempersiapkan kebutuhan praktek, menyampaikan pendahuluan materi, menyajikan isi materi dan merapikan isi materi. Nah, jadi instruktur itu ternyata tidak yang kita bayangkan datang ngajar pulang. Ternyata dari 2 unit yang saya sampaikan ini, ternyata instruktur itu nanti menyusun sampai kita mengevaluasi. Idealnya seperti itu Bapak Ibu, mudah-mudahan dilakukan. Jadi sebenarnya misalnya nih di skema tertentu, Bapak Ibu sudah melakukan pelatihan, ketika Pusdiklat nanti dapat lisensi dari Disnaker, kemudian LSP sudah jalan, permintaan pelatihan tinggi, dan Bapak Ibu berhak untuk melakukan evaluasi sebagai instruktur. Dan instruktur itu, karena tugasnya banyak dan sudah diakui, maka punya standar sendiri. Ya. Standar sendiri ada standar yang beda ketika memberikan materi ya. Baik ini apa? Ini saya diceritai master instrukturnya ya. Diceritai, tapi silakan ini disesuaikan dengan UPP dan Pusdiklat Muhammadiyah ya. Saya sempat diceritai sama master instrukturnya. Jadi Pak, kami ketika mengisi pelatihan di BUMN ya, dan kami mempunyai sertifikat sebagai instruktur, maka nominal yang didapatkan itu beda dengan orang yang tidak punya sertifikat sebagai instruktur. Meskipun sama-sama expert, misalnya. Ini di luar gelar akademik ya Bapak Ibu ya. Tapi instruktur itu punya value yang beda secara materi. Ya, jadi beda. Makanya nanti itu yang membedakan nanti kita dengan yang lain. Karena kita sudah diakui dan disertifikasi sebagai instruktur. Nah, itu yang jadi pembelajaran. Tapi sampai hari ini saya belum pernah diundang BUMN. Tapi itu hanya cerita. Tapi itu saya kemudian menyadari bahwa, oh ya, instruktur ini ketika kita mengajar harus juga kita sampaikan bahwa kita adalah instruktur yang tersertifikasi. Gitu. Bukan instruktur yang datang ya karena sudah punya jejaring, kemudian itu beda. Ya, meskipun itu juga nggak ada masalah, tapi kita harus juga sampaikan bahwa kita adalah instruktur yang tersertifikasi. Kenapa tugasnya banyak tadi itu ya Bapak Ibu. Oke, jadi peran instruktur ya. Jadi sebenarnya kalau menjadi instruktur salah satu ininya apa kemarin pembelajaran yang saya dapat ya selain materi yang harus kita siapkan. Penampilan Bapak Ibu di depan juga harus besok tiap UPP yang mengadakan pelatihan harus beda ya. Jangan ya minimal pakai baju yang terbaik. Kalau kemarin dicontohkannya pakai jas gitu ya. Pakai jas, pakai ini. Jadi kita benar-benar memang menguasai dan menunjukkan bahwa kita beda dengan peserta gitu ya. Itu salah satu pembelajarannya. Kemudian peran peserta pelatihan ya. Jadi mereka juga harus tertarik ya. Memiliki motivasi, ya, merasa aman dalam lingkungan belajar. Ketika Bapak Ibu menyampaikan K3 itu kan mereka menjadi lebih aman. Oh, bahwa ada hal-hal seperti itu. Ini juga nanti penting Bapak Ibu,
apalagi kita yang di Pusdiklat kemungkinan besar akan menerima peserta dari seluruh Indonesia yang kemungkinan juga punya nilai-nilai budaya yang berbeda-beda ya. Nanti ini juga kita perhatikan. Karena memang terkadang termasuk usia ya. Itu yang nanti mungkin tantangan kita ketika kita bergerak di Pusdiklat PP, tidak hanya masalah budaya, tapi nanti orang yang kita latih itu mungkin dari yang masih muda sampai yang mungkin sudah umurnya mungkin sudah ya sepuh gitu misalnya. Tapi masih punya semangat untuk terus beraktivitas. Nah, ini nanti juga tantangan dari instruktur di tiap-tiap skema. Bagaimana memperlakukan Gen Z, bagaimana memperlakukan generasi milenial ya dan seterusnya. Saya pikir ini menjadi PR kita semua. Kemudian model pembelajaran dan mengelola nilai peserta pelatihan ya. Kemudian menerapkan bimbingan yang tepat. Sebenarnya hari kedua yang saya ceritakan kemarin, ketika Bapak Ibu sudah mulai mengerjakan tugas, itu sebenarnya salah satu sesi dari master instruktur untuk melakukan bimbingan. Ya. Tapi karena tidak ada sesi itu, ya nanti Bapak Ibu yang penting disesuaikan saja tugasnya. Ya. Bismillah nanti ketika ujian menjadi instruktur, nanti bisa certified. Ya. Jadi ini ada bimbingan untuk tugas-tugas ini. Ya. Tapi nggak apa-apa, saya yakin ini sudah berpengalaman semua, tinggal membuat saja. Kemudian nanti proses belajar mengajar, kurikulum dan silabus ya. Itu nanti jadi saya cerita lagi. Jadi waktu saya ikut pelatihan instruktur yang memang sesuai standar itu di hari kedua saya revisi itu berkali-kali Bapak Ibu. Dari 14 folder yang saya isi, itu hampir separuh banyak yang salah. Dan saya revisi di situ. Baru ketika saya dinyatakan, oke, 14 foldermu clear, maka saya berhak untuk ikut ujian besoknya, hari ketiga tadi itu. Kalau belum dinyatakan clear, saya nggak bisa ikut ujian. Itu. Kenapa seorang instruktur yang mengajar di kelas instruktur, seorang master instruktur yang mengajar di kelas instruktur, itu juga selain memberikan materi, hari keduanya dia akan ngecek tugas dari peserta. Jadi kalau hari ini selesai, maka besok saya tunggu di ruangan ini, Bapak Ibu udah bawa tugas. Yang sudah maju, saya cek seperti itu. Kalau sudah clear, oke, boleh istirahat, besok langsung ketemu sama asesornya. Itu kalau saya kemarin. Tapi Bapak Ibu nanti silakan nanti diskusi dengan panitia untuk prosesnya seperti apa. Ya. Ini adalah persiapan instruktur untuk mengajar ya. Jadi memang instruktur itu ruangan ya, sampai kemudian siswanya harus kita kondisikan. Ya, penyajian, langkah-langkah penyajian ya. Ini kayaknya enggak terlalu penting untuk Bapak Ibu yang sudah sering mengajar ya. Tapi yang jelas kita harus tetap memperhatikan skill, keterampilan dan attitude ya. Yang itu menjadi dasar dari kompetensi yang Bapak Ibu pernah dalami ketika menjadi asesor ya. Dan selalu Bapak Ibu jangan lupa untuk utamakan K3. Evaluasi ya, penting ya. Macam-macam metode assessment. Jadi Bapak Ibu nanti ketika menjadi instruktur ya, assessment-nya nanti monggo mau wawancara ya, mau penilaian praktek silakan ya. Jadi instruktur juga berhak melakukan assessment sebelum dilakukan assessment dengan asesor untuk sertifikasi. Tapi assessment-nya itu biasanya kalau instruktur itu adalah dia akan melihat tugas-tugas dari peserta. Ya ini Bapak Ibu ya, waktu mengajar ya. Ya saya pikir ini Bapak Ibu sudah, ini elemen moneter proses pembelajaran dalam situasi pembelajaran ya. Menyiapkan lembar penilaian proses pembelajaran ya. Melakukan penilaian, ya, menghitung hasil penilaian, dan seterusnya. Menyimpulkan hasil penilaian, checklist observasi, nanti ini juga harus dibuat Bapak Ibu ya. Kesimpulannya, jadi instruktur itu harus bisa membangun hubungan yang baik dengan peserta pelatihan,
dan memahami peran masing-masing. Instruktur juga perlu mengelola nilai-nilai dan sikap perilaku peserta pelatihan. Karena output dari pelatihan itu kan unit kompetensi yang ada di skema atau di SKKNI. Maka itu yang harus menjadi pedoman setiap instruktur. Jangan, jadi Bapak Ibu selaku pengelola atau pusat pelatihan ataupun di UPP, ketika nanti ke depan ada instruktur-instruktur baru yang mencoba melakukan improvisasi di luar skema, maka kita berhak menegur. Karena kasihan asesinya nanti. Diajarkan apa yang diuji apa. Ya. Kemudian instruktur melakukan bimbingan kepada peserta pelatihan. Jadi instruktur juga tidak hanya ngomong, mengajar, tapi juga harus melakukan pembimbingan. Jadi harus ada pembimbingan secara intensif. Kemudian instruktur juga memonitor selama proses pembelajaran untuk mengukur sampai di mana pencapaian pembelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini ngisi materi cuman ngisi aja, nggak sampai ke sini, berarti Bapak Ibu belum sampai instruktur. Ya. Tapi instruktur adalah sudah sampai proses pembimbingan dan lain sebagainya. Tugasnya adalah membuat materi presentasi dan nanti ada praktek micro teaching. Nah, waktu saya instruktur kemarin, saya juga diminta untuk praktek micro teaching. Nah, seperti itu. Nah, sesuai dengan beban unit yang diberikan kepada saya, 2 unit, ini 2 unit yang sudah saya sampaikan, ya, terkait dengan pembelajaran dan merencanakan. Sekarang adalah saat yang paling ditunggu-tunggu, ya. Saya akan tunjukkan folder-folder tersebut, ya, yang nanti mungkin nanti akan dikomunikasikan dengan pihak panitia, ya. Nanti baiknya seperti apa. Tapi nanti ini akan saya tunjukkan dulu sehingga Bapak Ibu kalau sudah tahu folder-folder ini, nanti sesi siang ketika mendapatkan materi dari pemateri berikutnya sudah mulai ada bayangan untuk mengisi insight terkait tugas-tugas yang akan dikerjakan. Gitu. Oke. Saya stop share dulu. Oke, saya akan ini, sebelum nanti sesi tanya jawab ya Bapak Ibu, saya akan tunjukkan folder saya, ya. Oke, Bapak Ibu, ini adalah folder yang harus dipunyai oleh semua peserta pelatihan kalau ingin ikut uji kompetensi sebagai instruktur. Ya. UK 10 itu maksudnya unit kompetensi 10, unit kompetensi 12 dan seterusnya. Ya. Kita kasih contoh, unit kompetensi, nanti kalau Bapak Ibu lihat ke skema instruktur di LSP-mu atau mungkin skema instruktur yang ada di Metro, unit-unitnya, nanti dibagikan oleh panitia, nanti silakan dibuat folder-folder sesuai nomor unit kompetensi, 78, 78, 12, 12 gitu ya. Ini contoh yang saya kerjakan 3 hari 3 malam waktu ikut pelatihan instruktur di Kadin Institute di Surabaya. Nah, ini contohnya. Nah, jadi saya membuat program pelatihan. Ya Bapak Ibu, ini saya membuat metrik seperti yang saya sampaikan tadi. Saya membuat metrik pembelajaran. Nah, ini metrik pembelajarannya, ya. Kemudian saya juga membuat program pelatihan. Nah, ini program pelatihannya. Ya. Nah, ada kata pengantar, ya. Kemudian daftar isi, jenis kompetensinya, persyaratan peserta pelatihan, metodenya, ya,
program pelatihan berbasis apa, ya. Ini adalah jumlah JPL-nya seperti kurikulum, ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sudah punya part-partnya, ketika membuat program pelatihan tinggal masukkan saja, ya. Oke. Ini untuk tugas UK 12, kemudian ada misalnya tugas 15. Kalau yang kayak gini ini ada yang sebenarnya tidak terlalu memakan waktu, ya. Tapi itu butuh concern. Strategi pembelajarannya apa? Ini udah saya isi ya, yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu, ya. Ya, jadi saya juga ada metodenya apa, ceramah, medianya apa, buku, waktunya berapa. Ini cuma ilustrasi Bapak Ibu. 5 menit ini ilustrasi, sebenarnya lebih misalnya. Nah, ini yang nanti Bapak Ibu bisa isi juga sesuai dengan skema masing-masing, ya. Harus ada nanti di foldernya, ya. Form strategi, ya. Nanti form-form ini ada juga form yang kosong Bapak Ibu, ya. Nah, seperti itu sampai di tugas UK 75, unit kompetensi 75, penilaian on the job. Nanti ada form kosongnya. Perangkat assessment, ya. Surat tugas panitia, ini tugas, ada unit-unitnya. Tugas UK 8, checklist verifikasi dokumen program, ya. Flyer, ya, kita juga membuat flyer Bapak Ibu. Nah ini misalnya, nanti tugasnya juga ada buat flyer, ya. Ini juga sebenarnya membantu Pusdiklat, ya. Misalnya pelatihan juru sembelih halal, nah, tujuan pelatihan, benefit, kualifikasi. Nah kita juga sebagai instruktur juga harus bisa membuat flyer, ya. Ya, sekarang masukkan ChatGPT atau Canva selesai, ya. Kalau dulu belum ada Canva saya kayaknya 2000. Ya, pokoknya itu Bapak Ibu, ya. Kira-kira itu, ya. Mungkin kita akan langsung tanya jawab. Ini ada yang chat. Ya, nanti materinya akan kita share. Baik, Bapak Ibu yang ada di Zoom ataupun yang ada di ruangan ini, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oh ya, saya belum menunjukkan ini ya, contoh ini apa? Contoh PPT sebentar. Ini contoh PPT yang diberikan oleh ini yang saya ceritakan tadi, ya. Ini yang saya ceritakan tadi, ya. Ini contoh, ini yang saya ceritakan tadi. Ini contoh bagaimana nanti ketika kita menjadi trainer, kita harus punya satu folder, satu file PPT mungkin cukup 6 slide saja. Ini nanti wajib ketika nanti ada tes micro teaching, 1 slide saja, ya. Mohon izin Pak Siswanto, ini master asesor. Master trainer kami, master instruktur kami waktu itu. Nah, ini adalah contoh sebelum kita menjelaskan materi, kita harus punya satu PPT yang itu isinya perkenalan dan K3, yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Novi di sesi siang. Ya. Jadi kita harus punya ini, jadi siapa kita, itu harus jelas Bapak Ibu. Ya. Kemudian pengalaman kita, instruktur, ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti ketika sudah berjalan, maka Bapak Ibu bisa klaim bahwa Bapak Ibu adalah instruktur metodologi Kemenaker RI. Ya. Kemudian Bapak Ibu bisa klaim instruktur Pusdiklat PP Muhammadiyah. Ya, skema apa? Ya, itu bisa diklaim. Ya. Kemudian ini bagaimana instruktur yang baik sebenarnya juga harus sering ikut sertifikasi. Ya. Seperti contoh Bapak, ini kan dia sertifikat kompetensi metodologi
senior atau master, ya, master instruktur. Ya, ini ada level 4, dia juga pernah. Dan ini Bapak Ibu jangan sampai lupa ketika mengawali sebagai seorang instruktur menjelaskan tentang K3. Nanti pendalamannya dengan Pak Novi saja, ya. Tapi ini harus penting, ya, dan ini harus dan penting, gitu ya, dilakukan sebagai seorang instruktur, karena ada juga di unit kompetensinya, ya. Dan slide terakhir adalah jangan sampai Bapak Ibu sebelum memulai sebuah presentasi sebagai instruktur tidak ada tata tertib di kelas. Nah, ini contoh yang nanti bisa ditiru, ya. Kita ketika presentasi sebagai instruktur harus punya 2 file ini. Satu materi PPT, yang satu perkenalan yang khusus nanti membahas K3. Nah, itu kayaknya nanti kalau Bapak Ibu menjadi peserta, biasanya bedanya orang yang habis pelatihan instruktur sama tidak, itu biasanya nanti ada di sini. Kenapa tadi enggak saya praktekkan, takutnya nanti Bapak Ibu bingung ini mau ngapain. Tapi saya jelaskan lewat materi ini. Tapi ke depan, kalau kita mau presentasi, kita harus memulainya dulu dengan penjelasan tentang K3 ini. Itu nanti akan didetailkan oleh Pak Novi, ya. Oke, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh ya, silakan Bu. Oke, ada 2 yang saya tanyakan. Yang pertama, ketika menyusun silabus untuk skema instruktur itu, ini kebetulan saya di skema penyelia halal. Nah, penyusunan silabusnya itu apakah semua unit itu ada 6 atau cukup 1 saja untuk memenuhi standar kualifikasi instruktur. Kemudian yang kedua, itu untuk menentukan JPL itu ukurannya bagaimana, menentukan jamnya itu. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau cuma 6 dan itu ada 2 orang yang datang, kayaknya dikerjakan semua, nggak masalah Bu. Malah lebih enak. Jadi sebenarnya kan tidak menunda pekerjaan. Karena nanti kalau Pusdiklat ini sudah running, sudah aktif, saya pikir nanti juga akan diminta oleh Pusdiklat. Ya, jadi sebaiknya dibuat aja semua unitnya. Nanti info lebih lanjut akan disampaikan Mas Lukman yang mungkin nanti akan komunikasikan nanti karena ini LSPPP Muhammadiyah itu belum bisa running, ya. Dan ini instruktur harus infonya akan dilaksanakan untuk sertifikasi. Kemungkinan ini nanti akan kerjasama dengan LSP UM Mitro yang punya skema instruktur dengan ada klausul bisa kerjasama mensertifikasi pihak kedua atau mungkin kita yang di luar kampusnya. Nah, nanti coba dikomunikasikan dengan Pak Mas Lukman terkait ini apakah untuk tugas-tugas itu hanya 1 unit saja atau sekalian. Tapi kalau Bapak Ibu untuk keperluan ini nanti tunggu info Mas Lukman. Tapi kalau untuk keperluan ke depan, saya pikir semua unit nggak ada masalah. Karena nanti pasti akan dibuat cepat atau lambat. Gitu. Kemudian yang berikutnya, penentuan JPL, itu kemarin kalau Bapak Ibu lihat file kurikulum yang dari LSP, ya coba nanti ditanyakan Mas Zakirin atau staf dari Pusdiklat, itu sudah ada JPL-nya. Ya. Jadi Bapak Ibu ikuti JPL yang di situ. Atau kalau mau ada diskusi ya nanti silakan nanti bisa diskusi dengan Pusdiklat. Karena kan itu nanti kalau sudah running betulan kan juga terkait dengan biaya. Ya, semakin lama JPL kan juga kita bisa hitung nih konsumsi kemudian apa. Tapi tidak mengurangi, kita ngurangi JPL itu jangan sampai justru mengurangi kualitas misalnya. Tapi kita coba rasionalkan saja. Tapi sudah kemarin yang nyusun sudah ada JPL-JPL-nya ya. Jadi tinggal kalau mau nggak perlu mikir ya tinggal ikuti kurikulum yang sudah ada JPL-nya itu. Oke, terima kasih Bu pertanyaannya. Monggo yang lain jika ada pertanyaan. Kayaknya sudah tidak sabar untuk mengerjakan tugas ini Mas Lukman. Atau
kalau tidak ada mungkin dari saya cukup ya. Nanti mungkin bisa dilanjutkan oleh panitia terkait info-info terkait apa penugasan dan mungkin skenario untuk pelatihan ini seperti apa ya. Kalau saya lihat dari wajahnya Bapak Ibu sebenarnya siap ini sebenarnya 3 hari itu siap ya sebenarnya sampai Pak, ujiannya. saya tanya dong Pak. Oh sehari saja. Ya saya pikir Pak, boleh gimana Pak? Oh ya silakan silakan Pak mau Bahar. nanya? Ya, saya kan di skema itu kan ada 13 unit ya Pak kalau tidak salah. Dan saya ada 2 orang, tapi teman saya itu kan sepertinya mundur dari ikut di skema DSP kemarin itu karena beliau disibukkan dengan kegiatan di Dikdasmen itu. Dan apakah di praktek instruktur ini memungkinkan menambahkan 1 orang yang tidak terlibat di skema kemarin? Itu gimana Pak Luy? Baik, jadi sebenarnya instruktur ini tidak ada hubungannya sama asesor ya. Oh, oke. Nah, jadi nggak ada. Tapi kalau Bapak Ibu menjadi instruktur nggak masalah. Cuman kalau langsung di level 4 itu takutnya kaget karena tidak ada materi terkait unit kompetensi. Tapi kalau Bapak Kompetensi, Ibu ya. betul, kalau Bapak Ibu mulai dari instruktur junior, di instruktur junior itu dijelaskan terkait dengan unit kompetensi, identifikasi SKKNI yang untuk teman-teman yang memang belum pernah jadi asesor. Tapi kalau jadi asesor ke level 4 saya pikir nggak terlalu pusing karena sudah familiar gitu loh dengan KUK, elemen kompetensi dan seterusnya. Tapi kalau mau belajar dan mengerjakan tugasnya saya pikir nggak ada masalah. Yang penting siap ketika diuji. Dan kalau tidak ikut pelatihan ini saya pikir juga nggak bisa untuk ikut ujiannya. Ya, ya betul itu. Nah, itu yang saya maksud. Terima kasih Ya, Mas Pak. Pak Bahar ya. Terima kasih, Pak. Yuk, Waalaikumsalam. Salam. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada mungkin dari saya cukup. Mungkin setelah ini ada info-info dari panitia terkait dengan pelatihan, kemudian nanti gimana untuk penugasan dan lain sebagainya. Terima kasih untuk perhatiannya Bapak Ibu, tetap semangat. Semoga setelah ini Bapak Ibu menyelesaikan dengan baik pelatihannya dan folder-foldernya terisi dengan baik dan diverifikasi oleh panitia sudah oke. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa keluar sertifikat pelatihan instrukturnya dan bisa ikut uji kompetensi instruktur ya. Yang insya Allah nanti sepertinya akan kerjasama dengan UM Metro kalau mendesak. Tapi kalau tidak segera bisa nanti dengan LSP-mu ya. Saya pikir itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.